Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, selamat sore teman-teman semua. Namaku Nasya Nadila, aku dari program studi S1 Farmasi Institut Kesehatan Helvetia. Di sini aku akan menjelaskan obat dan nasib obat di dalam tubuh. Pernah nggak teman-teman setelah minum obat tuh, pernah nggak ngebayangin bagaimana sih perjalanan obat waktu udah sampai ke dalam tubuh dan nasibnya itu seperti apa? Dan seperti apa juga pengeluaran obat dari dalam tubuh kita tuh. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Don't forget teman-teman. Jadi guys, sebelum aku menjelaskan tentang nasib obat di dalam tubuh, terlebih dahulu aku akan menjelaskan apa sih itu farmakologi dan apa itu obat. Definisi obat itu seperti apa. Dan farmakologi itu berasal dari kata farmakuto yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu. Jadi definisi dari farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat beserta zat kimiawinya. Dan yang kedua adalah obat. Kalian tahu nggak apa itu definisi obat? Tahu nggak apa itu definisi obat? Obat adalah benda atau zat yang dapat meringankan gejala suatu penyakit dan agar bisa melakukan proses kimiawi dalam tubuh. Itu definisi dari obat. Dan yang ketiga, baru kita masuk kepada nasib obat di dalam tubuh. Jadi pertama-tama aku akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Farmakokinetik didefinisikan sebagai proses yang dilakukan tubuh terhadap obat, yaitu absorpsi, distribusi, biotransformasi atau metabolisme, dan ereksi. Ereksi itu pengeluaran obat. Sehingga diartikanlah farmakokinetik ini sebagai nasib obat dalam tubuh. Seperti itu. Jadi teman-teman, fase kerja obat itu memiliki 3 fase. Yang pertama itu fase farmasetik, yang kedua itu fase farmakodinamik, dan yang ketiga itu fase farmakokinetik. Jadi fase farmasetik itu adalah fase di mana semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dan bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ereksi. Yang kedua itu ada fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik yaitu fase yang semua proses dilakukan tubuh setelah obat dilepas dengan bentuk sediaannya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada fase farmakodinamik. Pada saat ini obat telah berinteraksi dengan reseptor dan siap-siap memberikan efek farmakologi sampai efek farmakologinya berakhir. Jadi di fase inilah obat dalam tubuh kita itu udah beraksi, udah berefek. Seperti itu guys. Jadi teman-teman, faktor formulasi yang dapat mempengaruhi efek obat dalam tubuh adalah yang pertama itu absorpsi. Absorpsi yaitu pengambilan obat dari permukaan tubuh termasuk juga mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu pada organ-organ ke dalam aliran darah atau ke dalam sistem pembuluh darah. Jadi teman-teman harus tahu kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimianya bahan obat, seperti bentuk fisik zat, keadaan kimiawinya, zat pembantu, dan proses teknik yang digunakan dalam pembuatan sediaan obat. Seperti itu. Setelah itu obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya. Setelah itu obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk selanjutnya ditransportasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Seperti itu. Jadi obat masuk ke dalam sistem pembuluh darah, di situ obat ditransportasikan dan dialirkan bersama aliran darah menuju tempat kerjanya masing-masing. Seperti itu.
Jadi teman-teman, selanjutnya itu setelah absorpsi ada distribusi. Distribusi obat dibedakan menjadi dua distribusi obat dibedakan menjadi dua fase. Fase pertama itu meliputi bentuk partikel, bentuk sediaan obat, dosis, rute pemberian, waktu kontak dengan permukaan absorpsi, besarnya luas permukaan, nilai pH dalam darah, integritas membran, aliran darah yang mengabsorpsi. Itu semua terjadi setelah penyerapan yaitu ke organ yang perfusiannya itu sangat baik, seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Selanjutnya teman-teman ada distribusi fase kedua. Distribusi fase kedua ini jauh lebih luas perfusiannya, mencakup jaringan yang perfusiannya tidak sebaik di fase pertama, seperti otot, visera kulit, dan jaringan lemak. Kalau misalkan di fase yang pertama itu kayak organ-organ yang penting gitu loh, kayak jantung, hati, ginjal, seperti itu. Tapi kalau yang kedua ini mencakup luas, dia kayak ke kulit, seperti itu. Dan yang terakhir kita masuk kepada fase ekskresi atau pengeluaran. Ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni, dan dikeluarkan dalam bentuk metabolik maupun bentuk asalnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses metabolisme yaitu fungsi hati, urin, faktor genetik, dan penggunaan obat lain. Like that. Ulang. Jadi sekarang kita masuk kepada fase yang terakhir, yaitu fase ekskresi atau pengeluaran. Ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni, dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses metabolisme yaitu fungsi hati, usia, faktor genetik, dan penggunaan obat lain. Aku terkejut, guys. Dan sampai di sini penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin sekali lagi nih, jangan lupa like, comment, subscribe. Don't forget teman-teman, don't forget. Sekali lagi aku ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.